Shalom, perkenalkan nama saya Victoria Susana Wila. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengharapan akan kedatangan Yesus yang dua kali. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengharapan. Nah, di sini pengharapan yang dimaksud adalah pengharapan atau harapan keinginan yang kuat terhadap kedatangan Yesus yang kedua kali, yang merupakan bagian dari janji-janji yang diberikan oleh Yesus kepada umatnya. Kedatangan Yesus yang kedua kali sendiri adalah pemenuhan dari pengharapan ini, di mana Yesus akan kembali untuk mengambil umatnya ke dunia yang baru. Nah, dalam teologi Kristen sendiri, pengharapan dan kedatangan Yesus yang kedua kali memiliki peran penting dalam membentuk identitas dan harapan umat Kristen. Dan kedatangan Yesus yang kedua kali sendiri disebut dengan parousia atau kedatangan Yesus Kristus, dan merupakan konsep yang menjanjikan kembali Yesus ke dunia ini setelah kedatangannya yang pertama kali, dan merupakan bagian dari janji Yesus kepada umatnya. Baik, yang berikut pengharapan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Yesus yang kedua kali merupakan pengharapan dari setiap orang percaya bahwa Allah berdaulat mengontrol segala sesuatu dan setia pada janji dan nubuat yang difirmankannya. Nah, waktu kedatangannya untuk pertama kalinya dahulu itu, Yesus datang ke dunia ini sebagai seorang bayi di palungan di Bethlehem. Sebagaimana dinubuatkan, Yesus menggenapi banyak nubuat mengenai Mesias terkait kelahiran, pelayanan, hidup, kematian, dan kebangkitannya. Kedatangan Kristus yang kedua kalinya merupakan kembalinya Kristus ke dunia untuk memenuhi semua nubuat yang masih tersisa ini. Nah, pada kedatangannya yang pertama kalinya dahulu, Yesus datang ke dalam dunia dalam keadaan yang sangat sederhana, dan pada kedatangannya untuk yang kedua kali, Yesus akan datang dengan bala tentara surga mengiringinya. Kedatangannya ini untuk kedua kalinya dijelaskan secara terperinci di dalam kitab Matius 19 ayat 11 hingga 16. Yang berikut makna-makna kedatangan Yesus yang kedua kali. Ada dari Injil Sinoptik mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam Injil Sinoptik juga mengajak orang percaya untuk hidup dalam kewaspadaan dan kesiapan dengan keyakinan bahwa akan ada penghakiman dan pemulihan akhir. Yang berikut ada dari tulisan-tulisan Yohanes. Kedatangan Yesus dalam tulisan-tulisan Yohanes menekankan pada penggenapan janji Allah serta pengharapan akan kembalinya Yesus untuk membawa para pengikutnya ke dalam kemuliaan kekal dan kesempurnaan bersamanya. Dan yang berikut ada kisah para rasul, di mana konteks kedatangan Yesus dan kisah para rasul ini berbicara tentang pengharapan dan penghiburan bagi umat percaya, yang mana Yesus sendiri akan datang kembali untuk menggenapi janjinya dan membawa keselamatan penuh untuk umatnya. Yang berikut ada dari Paulus. Nah, dari Paulus sendiri menekankan bahwa kedatangan Yesus akan ditandai dengan kebangkitan orang mati serta pengangkatan orang percaya. Oleh karena itu, Paulus mendorong setiap umat percaya untuk hidup dengan kesalehan dan ketekunan dengan menantikan pemulihan di bawah pemerintahan Kristus. Ada juga dari surat-surat lainnya. Yang pertama, Ibrani. Kedatangan Yesus yang dipahami dengan sebagai penggenapan akhir dari rencana keselamatan Allah. Di Ibrani 9 ayat 28 menegaskan bahwa Yesus kembali untuk menanggung dosa, Yesus kembali bukan untuk menanggung dosa, tetapi untuk membawa keselamatan kepada mereka yang menantikannya. Yang berikut dari Yudas yang mengatakan bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali digambarkan sebagai waktu penghakiman dan penghukuman atas orang-orang fasik. Dalam kitab Yudas 1 ayat 14 hingga 15 menekankan bahwa Tuhan akan datang dengan ribuan malaikat kudusnya untuk menghakimi semua orang dan akan menghukum semua perbuatan jahat. Nah, ini mengingatkan umat percaya untuk hidup saleh dan menjauhkan diri dari ajaran sesat. Yang berikut dari 1 Petrus dan 2 Petrus. Nah, dalam 1 Petrus dan 2 Petrus menekankan pentingnya kedatangan Yesus yang kedua kali dalam kehidupan orang percaya. Dalam 2 Petrus 3 ayat 10 hingga 13 menggambarkan bahwa kedatangan Yesus seperti pencuri dan bumi serta segala isinya akan lenyap dalam api. Nah, selain itu Petrus juga mendorong umat percaya untuk hidup kudus dan saleh dan dengan berpengharapan sepenuhnya pada kasih karunia yang akan diberikan saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang berikut dari Yakobus. Nah, Yakobus menekankan bahwa kesabaran dan ketabahan dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, serta mendorong umat percaya untuk selalu meneguhkan hati mereka dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang berikut dari Wahyu.
kedatangan Yesus yang kedua kali dalam kitab Wahyu berbicara tentang kemenangan akhir dan pemulihan sempurna yang dijanjikan oleh Allah bagi umatnya. Selain itu, melalui kedatangan Yesus yang kedua kali juga mengakhiri segala bentuk kejahatan, membawa penghakiman terakhir bagi semua manusia. Nah, pemulihan hubungan yang sempurna antara Allah dengan manusia serta pengharapan akan masa depan yang penuh damai dan kebahagiaan bagi orang percaya. Secara keseluruhan, kedatangan Yesus yang kedua kali dalam kitab Wahyu membawa pesan kemenangan, penghakiman, pemulihan, dan pengharapan sempurna yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang berikut dapat kita simpulkan bahwa pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua kali merupakan peristiwa penting yang sangat dinanti-nantikan oleh semua orang percaya. Meskipun waktunya tidak diketahui seperti yang pasti, namun di dalam Alkitab menjelaskan pada waktu kedatangannya hanya diketahui oleh Bapa yang di sorga. Nah, kedatangan Yesus diibaratkan seperti pencuri yang datang secara tiba-tiba dan tidak diketahui, sehingga kita sebagai orang percaya perlu untuk berwaspada dan berjaga-jaga. Nah, makna akan kedatangan Yesus yang kedua kali meliputi beberapa hal penting, yaitu yang pertama, kedatangan Yesus yang akan menandai kemenangan akhir Allah atas segala kekuatan jahat. Nah, Yesus akan datang sebagai Raja yang berkuasa, mengalahkan semua musuh dan menegakkan keadilan Allah secara penuh. Nah, yang kedua, kedatangannya akan membawa penghakiman terakhir, di mana setiap orang akan dihakimi berdasarkan perbuatannya. Mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan akan menerima hukuman kekal, sedangkan orang yang percaya akan menerima upah mereka. Nah, yang ketiga, kedatangan Yesus akan memulai penciptaan langit dan bumi yang baru, tidak ada lagi penderitaan, kematian, atau kesedihan. Nah, yang keempat, kita sebagai umat percaya dipanggil dan ditekankan untuk selalu berwaspada, berjaga-jaga, hidup dalam kesetiaan, kesucian, dan serta teguh dalam iman sambil menantikan kedatangannya. Baik, itu sedikit materi singkat yang saya dapat jelaskan dalam video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.